Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung. Terima kasih sekali walaupun undangan mendadak. Tapi kawan-kawan tetap meluangkan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi ini mestinya lebih ke rapat koperasi ya, kode ya. Tapi saya sampaikan ini kita perluas. Kenapa kita perluas? Karena ada kawan-kawan di luar kode yang memang kita ajak untuk bisa memberikan sumbang saran masukan ke kita untuk agenda-agenda yang sedang kita rencanakan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan terkait dengan kode Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Alhamdulillah kemarin kita sudah ada pembicaraan MOU dengan salah satu pengembang aplikasi yang kemarin sempat kita undang, koperasi.com itu. Jadi Koperasi Kode Indonesia insya Allah secara pendataan tata kelola koperasi nanti sudah menggunakan sistem yang sudah terstandar sistem akuntansi keuangan koperasi sikap sistem informasi keuangan koperasi gitu. Jadi itu bagian dari komitmen kita ketika mendirikan Kode Indonesia 2021 untuk kemudian mendeklarasikan atau kita ingin menyampaikan bahwa kita adalah koperasi digital. Koperasi digital seperti kalau kawan-kawan mengikuti di rapat pembentukan, semangat kita adalah menjadi koperasi digital dan komit urusan desa. Insya Allah di bulan kemerdekaan ini kita bisa mendeklar dan menyatakan karena memang dalam minggu ini sedang dilakukan setting untuk WA official atau WA chatbot yang semua transaksi berhubungan dengan koperasi notifikasinya akan melalui WA dan termasuk ketika ingin melakukan pendaftaran anggota koperasi akan dilayani secara otomatisasi menggunakan WA. Nah ini juga menjawab tantangan ketika kemarin kita sangat tertutup untuk penerimaan keanggotaan. Jadi penerimaan keanggotaan kita sangat tertutup, banyak kawan-kawan yang kebetulan kita paham aja yang kita ajak gabung. Nah mungkin ke depan kita menjadi lebih terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Kira-kira itu sekilas informasi tentang koperasi kita. Nah, kemudian beberapa item atau beberapa tema yang akan kita coba perbincangkan pada malam hari ini adalah menyangkut tema yang persiapan kita di agenda kita di bulan Agustus. Agenda kita di bulan Agustus ada dua agenda besar yang kita sedang persiapkan, yaitu Ekspedesa di Java Plus dan kemudian buku tentang buku TPP menakar dan menalar Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sebagai informasi mungkin yang ringan-ringan dulu. Tadi keanggotaan sudah kita sampaikan, kita ada 3 topik malam hari ini. Keanggotaan, buku, dan ekspedesa. Untuk keanggotaan tadi saya sudah sampaikan sekilasnya seperti itu. Nanti kita akan segera expose nomor WA bot kita untuk kemudian bisa mengajak kawan-kawan untuk mungkin ada yang tertarik bergabung. Tapi prinsip kita tetap sama bahwa secara keorganisasian kita hanya
akan menerima mereka yang sudah mengikuti pelatihan atau mengikuti tayangan informasi tentang uh, dasar-dasar koperasi dan pengenalan tentang kode Indonesia. Jadi prinsip kita adalah mereka yang tertarik sebelum kemudian menyelesaikan dua hal itu kita anggap sebagai calon anggota. Setelah mengikuti dua pelatihan atau dua paparan dan mereka paham, maka kemudian mereka menjadi kandidat anggota. Artinya kandidat anggota selanjutnya mereka akan diminta untuk mengirimkan apa notifikasi untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, minimalnya simpanan pokok. Dan kesepakatan kita kemarin karena memang simpanan pokok kita lumayan besar, maka kita juga menerapkan sistem bahwa simpanan pokok itu bisa bisa dibayar dalam beberapa kali, tidak harus langsung sekali. Kira-kira seperti itu. Yang kedua tentang buku, saya laporkan bahwa buku secara mentahnya sudah siap. 141 responden yang kita himpun dari 23 sampai 30 Juli itu apa sampai 31 Juli 24 sampai 31 Juli selama 1 minggu kita buka link untuk teman-teman TPP mengisi. Ada 141 yang mengisi, jadi ada satu TAPM pusat nasional, ada satu TAPM provinsi, kemudian yang paling banyak adalah PLD. Jadi totalnya 141. Sudah kita olah, sudah kita jadikan draft bukunya, dan ini sedang dilakukan proses layout dan editing oleh tim. Targetnya hari Jumat besok itu kelar layout dan editing, jadi format PDF-nya pastinya udah siap. Dan kemudian nantinya buku itu kita juga sedang mintakan untuk ada kata sambutan dari Menteri Koperasi dan Menteri Desa, kemudian kata pengantar dari beberapa tokoh yang sudah mengirimkan kata pengantarnya. Ada Pak Mukowam, mantan Ketua Pansus RU Desa, kemudian ada Profesor Dr. Redi Nusantara, anggota penasihat kita. Dan kemudian malam ini mestinya semoga Pak Ivanovic juga mengirimkan kata pengantar. Kita juga minta Bu Yulianti dari akademisi ITS yang kebetulan juga salah satu anggota badan pengawas kita. Setidaknya itu, dan kemudian kita juga sedang mencoba meminta untuk Dikopin pusat, ketua Dikopin sedang kita coba komunikasi dengan Kornas Kornas TPP. Ini sedang kita komunikasikan. Jadi kita paralel permohonan kata pengantar, kata sambutan dan kata pengantar kita jalankan. Desain layout sedang juga kita berjalan. Kira-kira itu gambarannya. Nanti ketika sudah jadi akan ada yang format cetak, ada juga format e-book yang dua-duanya akan kita jual. Artinya kita jual yang jelas yang 141 partisipan pengisi nanti kita akan hubungi untuk kita berikan bukunya secara cuma-cuma, secara fisik. Kalau yang digital saya pikir itu bagian yang kita sudah ada kerjasama dengan salah satu penerbit untuk kemudian nanti mereka yang melakukan penjualan. Jadi kita hanya cetak untuk kebutuhan terbatas kita. Selebihnya nanti untuk versi cetaknya akan dijual oleh pihak penerbit. Kemudian juga versi e-booknya juga akan dijual oleh penerbit ke berbagai platform. Jadi
seperti di Google dan seterusnya itu nanti penerbit yang handle itu dan kita nanti akan mendapatkan royalti ya 10 sampai 15% dari harga yang dijual. Kira-kira itu gambarannya dari buku. Target kita adalah di bulan Agustus ini, kalau mungkin nanti tanggal 17, kalau enggak nanti kita cari tanggalnya, kita akan luncurkan bukunya karena asumsi kita tanggal 9 sudah kelar, kemudian ada proses untuk berkomunikasi dengan para pihak. Utamanya memang kita ingin untuk bisa mengejar ya, dalam tanda petik dukungan kata sambutan dari dua menteri. Untuk Menteri Koperasi saya sudah coba komunikasi langsung. Untuk Menteri Desa saya sedang coba minta bantu salah satu kawan untuk bisa berkomunikasi. Kira-kira itu, karena kalau untuk Menteri Desa saya belum sempat duduk bareng, jadi kalau sekedar nomor kontaknya saya ada, tapi saya belum sempat duduk bareng dengan beliau. Kalau Menteri Koperasi, alhamdulillah sejak dari Wakil Menteri Desa, kemudian Menteri Kominfo, dan terakhir Menteri Koperasi, saya udah semeja dan ngerokok bareng dengan beliau. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk buku. Nah, untuk ekspedisa ini kawan-kawan saya perlu sampaikan bahwa uh, rencana kemarin mestinya tanggal 1, tapi dengan beberapa tantangan yang ada, akhirnya kita delay, kita tunda, dan saya insya Allah pastikan, karena saya nggak boleh memastikan karena kita nggak tahu segala sesuatu yang akan terjadi ke depan, tapi insya Allah sudah terencana untuk start. Saya tanggal 10 masih ada acara di Bogor. Kemudian tanggal 10 itu saya langsung ke Semarang karena posisi kendaraan ada di Semarang, dan kita akan start dari Semarang tanggal 11. Jadi 11 Agustus kita start, 11 Agustus kita start dari Semarang. Rencananya nanti akan ada waktu kita, kalau bisa hari ini ya lebih bagus juga, nanti ide-idenya seperti apa. Pertama dari Semarang saya sedang coba komunikasi dengan Ketua Dikopinwil Jawa Tengah, kebetulan kawan waktu kuliah dulu. Mungkin Semarang sebelum berangkat saya ketemu dengan teman dari Dikopinwil, bisa juga nanti saya minta teman RRI untuk kita bisa berangkatnya dari RRI Semarang, karena kemarin salah satu komitmen dari RRI adalah mendukung untuk publikasi dari agenda kita. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh. Dari Semarang rencana bayangan saya ini, nanti kawan-kawan bisa memberikan saran masukan. Bayangan saya dari Semarang langsung ke arah Jogja, ketemu dengan kawan-kawan di Jogja. Kebetulan mantan Kornas juga ada di Jogja, Mas Sukoyo. Saya kemarin sempat janji pengen ketemu ngobrol-ngobrol, jadi mungkin sekaligus juga kita bertemu dengan kawan-kawan lama gitu kan, di Jogja. Dari Jogja kita geser ke wilayah Kedu, Jawa Tengah. Itu ada Temanggung, ada Magelang, ada Wonosobo, Banjarnegara. Mungkin itu di satu hari, atau di hari kedua, mungkin di sekitaran Kedu termasuk Purworejo kita ada kawan BUMDesma yang memiliki usaha komunitas domba. Ini nanti kita juga pengen main ke sana, ke BUMDesma Pandawa itu. Jadi mungkin itu bagian-bagian yang kita agendakan. Nah, dari Banjarnegara nanti apakah kita ke arah Purwokerto, atau kemudian nanti bayangan saya sih jalur selatan ya, nyusul 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 pantai selatan.
nanti kan bisa sampai ke Wonogiri dan seterusnya, Jogja, Wonogiri, kemudian nanti ke Jawa Timur kalau nggak salah ada rute itu. Tapi saya saya kebetulan belum merancang detailnya, tapi setidaknya itu bayangan-bayangan yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa pastinya karena ekspedisi ini adalah agenda dari koperasi desa, maka kita akan membawa apa-apa yang sudah apa yang yang menjadi produk dari koperasi kita. Yang menjadi produk dari koperasi kita adalah satu, kita unit media kita ada, unit konsultan kita ada, unit teknologi kita ada, kemudian unit pemasaran. Unit media kita punya beberapa media yang nanti kita akan sampaikan ke kawan-kawan yang kita datangi. Kalau untuk konsultan beberapa juga sudah kita prepare dari Mas Broto, juga sudah merancang di LKPP kita juga ada layanan-layanan yang mereka bisa ambil langsung dari e-katalog, termasuk juga layanan media kita juga ada di sana. Kemudian yang untuk media konsultan, kemudian yang teknologi kita akan menyampaikan tentang aplikasi yang kita punya yaitu Laris dan mitra kita kooperasi.com. Artinya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman koperasi maupun teman-teman BUMDes. Agenda kita adalah mendorong literasi digital untuk teman-teman Kopdes dan BUMDes. Kemudian pemasaran, kita punya produk yang kita handle langsung pemasarannya adalah produk pupuk. Jadi produk pupuk yang komposit mineral yang kemarin kita sudah sebagai distributor, mungkin itu bagian yang akan kita bawa. Tetapi itu adalah bagian-bagian yang ibarat kata tentengan kita lah. Agenda utama kita adalah bagaimana kita pengen untuk kemudian untuk memotret keberadaan dari koperasi dan koperasi desa piloting dan BUMDes maju. Kira-kira itu. Walaupun kita tidak saklek gitu, tapi kita juga membuka ruang komunikasi dengan para pihak, termasuk seperti teman-teman gerakan koperasi, seperti teman-teman Pemda dan seterusnya. Kalau memang memungkinkan ya kita siap untuk datang berkomunikasi. Setidaknya itu yang kita sampaikan, bahwa ya ini dianggap jalan-jalan, iya jalan-jalan, tetapi ada misi-misi yang kita bawa, kemudian ada produk-produk yang kita bawa. Kira-kira kasar katanya kayak gitulah untuk agenda agenda dari ekspor desa kali ini. Nah, ekspor desa kali ini nantinya kita akan coba lakukan update di sosial media, di channel-channel yang kita punya. Kebetulan ekspor desa sudah punya channel sosial media khusus juga, karena ini sebenarnya agenda 1 tahun yang lalu kita mau garap, tapi belum kejadian, kira-kira seperti itu. Jadi nanti channel TikToknya ada, channel Instagram ada, Facebooknya juga ada, Twitternya ada. Ya nanti mungkin kita optimalisasi yang dalam keterjangkauan kita. Kenapa dalam keterjangkauan kita? Karena dengan keterbatasan sampai hari ini masih dengan keterbatasan logistik yang kita punya, maka ada bagian-bagian yang mungkin kita mesti pahami bahwa kita mungkin belum terlalu optimal. Tapi dengan kebersamaan saya yakin ini akan bisa lebih optimal. Kalau kata kita punya channel YouTube, kita punya yang expert desa ya. Karena ini akan jadi profiling portofolio dari expert desa perdana. Expert desa perdana artinya di Jawa ini jadi misi kita yang pertama, sehingga kemudian nanti agendanya
ketika kita akan ke Andalas umpamanya Sumatera, maka orang sudah bisa melihat, oh begini yang dikerjakan oleh ekspedisa, maka semoga sponsor dan partisipan bisa lebih kuat, karena kalau perjalanan Sumatera pasti mobilnya nggak mungkin seperti mobil yang kita pakai sekarang, karena mobil yang kita pakai sekarang juga mobil mobil dengan spesifikasi spesifikasi yang memang itu mobil keluarga ya. Jadi, tapi kita bersyukur alhamdulillah Pak Mas Redi Nusantara memberikan fasilitasi. Hari ini desain stiker sudah saya kirim ke tim printing. Besok siang insya Allah stikernya sudah terpasang di mobil. Kira-kira seperti itulah. Itu mungkin bagian-bagian yang secara proses nanti teman yang di Semarang bisa ambil gambarnya, dikirim ke grup, dan kemudian nanti ini sudah ada undian, mungkin undian bisa bantu untuk TikTok, untuk ini jadi road to, artinya menuju persiapan pemberangkatan. Jadi kan kira-kira sih bayangan-bayangan saya kayak gitu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita memprepare ini, dan mungkin secara khusus memang untuk yang ekspedisa kita juga sudah bentuk grup tim ekspedisa, artinya tim itu lebih pada kawan-kawan yang nanti akan memberikan supporting informasi dan memantau pergerakan perjalanan kita dan seterusnya, supaya nanti mungkin bisa ketemu di mana, dan seterusnya. Ya mungkin agenda berikutnya semoga satu saat bisa sampai di tempatnya Mas Pur di Borneo ya, Kalimantan ya Mas ya. Sampai Kalimantan kan ya. Nggih. Semoga ada rezeki waktu umur Amin. ya untuk bisa tur de Borneo. Jadi Andalas, Borneo, Celebes, kemudian nanti Bali Maluku, Bali Nusantara, Bali Nusa Tenggara, Bali Lombok ya. Kemudian mungkin Maluku, Papua. Semoga ada rezeki, waktu, dan umur untuk bisa menyelesaikan semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan kawan-kawan, ada yang ingin ada yang ingin disampaikan, silakan. Setidaknya kalau dari grup yang sudah kita buat untuk tim ekspedisi Jawa ini, Mas Iskandar udah prepare untuk Blitar barengan sama Om Dian. Kemudian ini Mas Lukman tadi juga sudah menyampaikan, insya Allah Jombang nanti akan dibantu untuk berkomunikasi dengan para pihak supaya kita datang itu sudah ada antaranya. Kemudian Mas Panudi kalau nggak salah Solo Raya sudah terkomunikasi juga. Mungkin itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Dan Mas Broto ini baru aja tadi menyampaikan, Pak D siap untuk dukung updating di sosial media. Tadi udah minta akunnya, nanti mungkin bisa berbagi, Mas Broto handle yang apa. Jadi ibarat kata gini, ketika saya jalan mungkin dengan dengan tim kita nanti pas di jalan mungkin hanya tinggal kirim-kirim foto atau video di grup, dan kemudian sudah ada tim yang melakukan pengolahan, kayaknya asik juga. Kira-kira itu, monggo yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan silakan. Pak D, kira-kira jenengan misalkan tindak Blitar, itu durasi waktunya itu berapa hari di Blitar atau berapa jam di Blitar atau gimana? Terus
akomodasi yang direncanakan itu seperti apa. Mungkin saya boleh tahu sehingga nanti dalam penyusunan misalkan apa perlu ketemu dengan Dikopin, misalnya dinas. Kalau Kopdesnya itu yang sudah siap, desanya sudah siap untuk memaparkan semuanya. Tetapi dengan lembaga lainnya yang ingin jenengan hire itu kira-kira seperti apa gambaran? Jadi gini Mas, kita karena waktu kita ya, kan saya baru bisa jalan tanggal 11, karena waktu kita juga terbatas. Mungkin kalau memang di satu tempat itu ada teman-teman yang siap mengkoordinir, membantu mengkomunikasikan dengan para pihak, kita maksimal di satu venue atau di satu kabupaten itu maksimal cuma 1 hari, nggak lebih dari itu. Dan beberapa yang mungkin, karena kan kalau kita bicara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu kan kabupaten kotanya kan sampai 100 lah. Nah, karena 35 kabupaten kota yang di Jawa Tengah, Jawa Timur 36 ya kalau nggak salah ya. Kemudian Jawa Barat, dan belum Jawa Barat, Banten. Jadi kita lebih fokus pada tempat-tempat yang memang kita sangat mungkin ada kawan-kawan yang bisa membantu mengkomunikasikan. Nah, kalau umpama kemudian settingnya seperti apa, ya sebenarnya lebih pada taruh kata nih Blitar mama, oke sudah ada satu Kopdes yang siap, mungkin ada juga kepala desa yang tertarik untuk kita bincang-bincang dan seterusnya. Ya Mas Is bisa mengkondisikan taruh kata teman di Kupin, ayo ketemu di Kopdes. Jadi kita datang ke situ sambil observasi koperasi desanya, sambil ngobrol dengan teman-teman dari di Kupin, ngobrol dengan para pihak dan seterusnya. Jadi mungkin di venue itu kita bisa ketemu dengan para pihak. Kita nggak akan nyamperin kemudian ke kantornya di Kopin, ke dinas dan seterusnya, enggak. Kita tidak dalam konteks itu, tapi lebih pada fokusnya kita di koperasinya atau di BUMDesnya. Nah, pada saat di koperasi atau di BUMDes bisa para pihak kita diajak ngeriung bareng lah. Kalau di BUMDes, mama kemudian bisa berkomunikasi dengan PMD-nya untuk bisa nggak ini gabung di BUMDes ini ada kawan-kawan dari Kode dari Jakarta yang ingin mendengar cerita tentang BUMDes dan akan coba dieksplor. Dan di tempat-tempat itu Mas Is, di grup kita saya belum masukkan yang dari direktur programnya RRI dan direktur programnya TVRI, yang sudah sempat asik ngobrol itu dengan direkturnya RRI Mas. Jadi direktur program dan pemberitaan RRI kemarin sudah sempat menyampaikan, Mas Koco di tempat mana yang kira-kira saya bisa kirim orang RRI, maka nanti Mas Koco tinggal sampaikan aja titiknya di mana, kru kita datang ke sana untuk membantu melakukan exposure. Bahkan kemudian disampaikan ada 2 opsi, satu opsi ada yang menemani kita di venue-venue itu. Opsi yang kedua adalah ketika tidak terjangkau oleh RRI daerah, maka akan ada live report atau laporan langsung dari kita ke RRI melalui Pro 3. Kira-kira itu Mas Is. Jadi semoga sudah dapat gambarannya ya. Jadi mungkin kalau secara spesifik sampai berapa hari dan ini enggak, tapi maksimalnya 1 hari lah. Jadi kalau Mas Is sama Mas Om Dian bisa berkomunikasi dengan para pihak, saya bisa pastikan 1 hari full ada di Blitar. Nah, masalah akomodasi dan seterusnya kita tidak kemudian meminta untuk difasilitasi. Artinya nanti yang penting kita artinya fasilitasi
oh nanti disiapkan nginep di mana dan seterusnya enggak. Yang penting kami bisa datang dan ketemu dengan para pihak. Itu aja yang menjadi agenda utama, bahwa nanti nginep di mana dan seterusnya. Karena ini Jawa, makanya saya cukup pede, Mas Pur. Kenapa saya cukup pede? Karena ini Jawa, pakai mobil mobil kecil pun juga aman gitu kan. Kemudian nggak perlu khawatir tentang tempat nginep gitu kan. Jadi di perjalanan cari di Google Map pasti ketemu lah, oh yang terdekat nginep di mana, ya udah berhenti nginep. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu masih. Jadi kalau untuk Blitar, karena semangatnya masih saya apresiasi, terima kasih luar biasa. Ya mungkin Blitar kita bikin full sehari di Blitar, monggo Mas Is nanti yang ngatur ininya apa perjalanannya ya. Ya ini berarti Pak ya, broadcasting oriented ya, makanya broadcast exposure broadcast oriented ya. Maksudnya tidak ada misalkan seperti dari Kode Indonesia, misalnya bisnis orientednya apa. Oh enggak, Coba. jadi gini. Jadi kan ada dua nih Mas. Satu, kalau untuk keperluan, jadi kalau kata Bung Karno dulu kan, saatnya sekarang itu bekerja dan bicara sama-sama banyak. Jadi bicara itu ya publikasi. Kalau nggak pakai publikasi, kita nggak akan terlihat sedang melakukan pemantauan terhadap koperasi desa dan BUMDes. Tetapi bahwa di luar yang kita publikasikan, ini kan juga jadi keperluan untuk teman-teman Kopdes sama BUMDes yang kemudian bisa terbantu terekspos. Nah, di luar yang kita ekspos itu ya pastinya bagian-bagian ruang-ruang peluang bisnis apa yang kita bisa kolaborasi, seperti yang tadi saya sampaikan. Kode Indonesia kan tidak kemudian berangkat tanpa agenda bisnis, kan nggak mungkin. Kita juga pengen bisa ketemu dengan, mungkin kalau ada Kopdes atau mungkin ada kelompok tani yang kemudian tertarik memanfaatkan menjadi mitra untuk komposit mineral yang kita punya. Taruh kata peternak umpama, ini kan sudah teruji di beberapa tempat, ternyata ketika ternak itu di minumannya ditambah dengan komposit mineral yang kita punya, satu hilang bau, jadi bau kotorannya hilang. Kemudian yang kedua, nafsu makannya tinggi, tetapi kemudian terolah dengan baik. Jadi nafsu makannya tinggi, tapi tidak kemudian kandungan-kandungan yang di dalam pakan itu terbuang, tidak terserap. Jadi terserap dengan baik, sehingga kalau untuk penggemukan itu bisa meningkatkan percepatan penggemukan. Kemudian untuk petelur itu juga punya potensi untuk umur produktifnya bisa bertambah. Nah paling enggak ya ketika ketemu kayak mama, kita ke Purworejo kemarin, salah satunya kan, kalau Purworejo kan dari teman-teman yang kotoran hewan yang domba itu. Nah domba itu salah satunya adalah mereka kemarin demplot untuk mengaplikasikan komposit mineral kita di minuman, untuk konsumsi minuman, dan ditaburkan di pakannya, dicairkan kemudian disiram ke pakannya, dan itu menjadi bagian dari kemitraan kita. Salah satu yang kita sampaikan adalah ketika kita bicara tentang komposit mineral ini, siapapun yang siap melakukan demplot itu, maka dia akan mendapatkan prioritas menjadi agen, karena kita distributor. Kita distributor, maka kita akan membangun jaringan keagenan. Maka otomatis siapapun yang siap menjadi aplikator untuk demplot, maka dia punya mendapatkan prioritas untuk supaya ketika akan ada permohonan keagenan,
maka dia adalah prioritas. Jadi kalau toh umpama nih di wilayah ini kita sudah ada yang demplot, Mas Panudi dan demplot nih Sukoharjo. Kemudian Mas Panudi belum menyatakan ketertarikan untuk jadi agen. Kemudian ada orang yang minta keagenan Sukoharjo. Kita pastikan ke Mas Panudi dulu, Mas Panudi ini ada yang mau minta keagenan sampean yang sudah yang sudah mengembangkan demplot di Sukoharjo, mau ambil apa enggak? Kalau sampean mau ambil maka permohonan keagenan yang lain enggak kita berikan. Jadi ini cara-cara kita untuk kemudian tumbuh bersama. Kenapa tumbuh bersama ya? Karena kalau dengan konvensional yang sekarang, setiap industri pupuk itu kan pasti akan mengembangkan demplot dengan membiayai. Kita enggak itu. Kita lebih pada ngajak, ayo kita bareng-bareng. Kira-kira itu Mas Is. Jadi bukan kemudian ini keperluannya cuma untuk broadcast untuk media. Oh, enggak, kurang gawean banget Mas. Wis keliling-keliling cuma untuk mengekspos ke media, sementara nggak ada bisnis apapun yang kita kerjakan, kecuali kalau kemudian kita memang di hire nih, ada labelnya di situ Garuda TV atau TVRI, kemudian mereka yang membiayai, ya itu lain cerita, kita tidak membawa agenda-agenda kita. Kira-kira itu ya Mas Is, semoga bisa dipahami. Karena saya lihat itu kan gini Pak, Kode Indonesia itu koperasi primer itu punya kesempatan untuk jadi distribution agent, distribution channel. Indonesia dengan adanya Kopdes ini nanti kan ada 80.000 ya, 80.000 koperasi. Di saat Kode Indonesia punya visi atau misi, jadi istilahnya koperasi distribusi channel, tapi mereka mampu untuk meng-hire itu kan tempat-tempat yang punya potensi, maksudnya potensi untuk istilahnya saling bertukar hasil produk misalnya. Kayak ini di Blitar itu pusat telur nasional. Dengan lewat jaringan Kode Indonesia bisa mengatur distribusinya masuk langsung ke kode, misalnya ke koperasi gitu. Itu kan pangsanya besar banget. Maksudnya besar banget itu bisa diandalkan untuk jadi usaha. Karena selama ini kan ya memang pemain telur nasional itu sudah langsung dari produsennya. Tapi dengan adanya sisi lain dari marketing yang ada di koperasi ini, istilah kemungkinan untuk distribusi dari koperasi ini, itu kan sebuah peluang industri baru marketing yang pangsanya sangat luas. Jadi untuk sektor-sektor misalnya di Blitar kayak telur yang jadi pusat nasional ini kan tinggal menata kalau sudah ada pasarnya 8.000 Kopdes bisa di channel yang itu kan tinggal menata tukar-tukar dengan yang lain. Ya kita bisa dapat beras murah dari Indramayu, kita bisa jual murah telur dari Blitar. Nah, antar ini kan satu bisnis yang luar biasa. Saya melihatnya itu dari sisi seperti itu. Misalnya teman-teman yang punya komoditas hasil pantai laut yang luar biasa besarnya. Nah itu kan ya peluang juga maksudnya. Dan ini kan yang nggak bisa dikelola secara bisnis oleh pemerintah saya lihat. Sekarang ini koperasi itu kan mereka paginya. Saya sorry saya potong supaya ke teman-teman yang lain juga. Satu untuk urusan telur Mas. Begitu sampean ngomong telur, saya udah langsung komunikasi dan saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada dua pemain besar di Blitar. Inisialnya saya sudah dikasih tahu dan kemudian cara main mereka seperti apa saya juga sudah dikasih tahu dan kemudian saya sudah menyampaikan mungkin nggak aku dibantu untuk bla 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 dan seterusnya. Mungkin Mas nanti kita atur ketemu, tapi Mas Keco pastikan dulu kekuatan sampean kayak apa, jaringan sampean kayak apa. Jangan sampai nanti aku sudah buka pintunya, ternyata jaringan Mas Koco ke petani itu bisa dipangkas dengan RA umpamanya. RA bisa mangkas sudah
aku yang nanti malu Mas untuk masuk ke titik-titik tertentu. Jadi kira-kira kayak gitulah Mas. Jadi insya Allah itu bagian yang kita kita diskusikan. Jadi yakinlah bahwa saya nggak cuma pengen jalan-jalan dan pengen narsis pameran perjalanan kemana, tetapi memang ya ada agenda-agenda yang kita ingin bawa dan kita pengen tahu potensinya apa. Nah, kenapa saya bikin grup? Setidaknya sebelum saya turun itu saya udah dapat gambaran. Kayak umpama yang kemarin ada kawan kita yang menyampaikan bahwa oh ada potensi untuk untuk bambu umpamanya dia siap serap bambu asalan. Artinya bambu asalan itu bambu yang tidak harus dengan spek panjang berapa dan seterusnya karena memang keperluannya untuk untuk serbuk gitu kan. Jadi di kantong saya sudah ada nih data kebutuhan kawan-kawan nih. Oh, ada teman yang butuh ini, oh ada teman yang butuh ini dan seterusnya. Jadi insya Allah bagian-bagian itu Mas Is bisa sampaikan nanti di grup atau mungkin bisa japri ke saya apa-apa yang diharapkan. Kalau kata nih Jombang mamanya Mas Lukman. Mas Lukman menyampaikan oh nggak ada yang spesial di sana. Tetapi dari hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman kayaknya menarik juga nih urusan tertentu mamanya apa. Seperti hari ini tadi gara-gara saya menulis tentang distribusi tabung gas 3 kilo yang langsung ke koperasi, juru bicara Kementerian SDM langsung hubungi saya menyampaikan bahwa ada hal yang dikhawatirkan ada pemahaman yang salah berdasarkan tulisan yang saya bikin. Terus saya sampaikan, ya kalau berdasarkan tulisan yang saya bikin tulisan ini berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan, bahwa kemudian cara saya menerjemahkan itu yang salah di bagian mana. Mereka hanya menyampaikan karena tulisan Bapak itu maka kemudian terjadi salah pemahaman. Sepertinya kementerian yang mengatur sampai di distribusi. Padahal kan distribusi itu urusannya di Pertamina. Saya bilang, saya sangat paham tentang itu. Nah, makanya sekarang kalau gitu, saya minta bantu, saya bisa komunikasi ke siapa nih ke Pertamina. Sampai sekarang saya tunggu belum ada kabar. Artinya, ya cara-cara saya ya kayak gitu. Ya udah lempar dulu aja. Nanti ada masalah ya kita 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 pelajari dan kita cari opsi-opsinya kayak apa. Kalau kemudian nanti dari Pertamina bisa menyampaikan ke kita bahwa pola mainnya seperti apa, bahwa gas itu secara distribusi dari Pertamina masuknya ke SPBE, pengisian LPG mamanya, kemudian dari situ dijadikan produk-produk, kemudian masuknya ke penyalur, dari penyalur baru sub penyalur, dan koperasi bisa masuk ke sub penyalur. Kan jadi pertanyaannya syaratnya sub penyalur kayak apa nih? Wajibnya penyalur untuk yang 3 kilo ke koperasi kayak apa dan seterusnya, kan memang menurut saya masih remang-remang. Ini bagian yang ya cara kita kemudian kita bongkar itu kayak mama ketika perjalanan kita ketemu dengan koperasi yang merasa kesulitan nih dengan pengen punya menjadi keagenan pupuk atau keagenan sub penyalur dari LPG mamanya, ya kita akan terima informasi dari mereka tahapannya sudah sejauh mana. Kayak kemarin yang ada di salah satu grup kita menyampaikan bahwa dari Pertamina, dari penyalur minta kita harus berinvestasi 1 miliar. Loh, 1 miliar itu kebutuhan kamu seperti apa dan seterusnya. Artinya kan ada hal-hal yang kadang tidak rasional yang tersampaikan itu yang kemudian sekedar untuk menghambat apa yang sebenarnya sudah menjadi gelaran agenda dari program. Kira-kira itu
Mas Is. Jadi insya Allah ruang-ruang bisnisnya tetap harus ada dan harus kita kembangkan. Kira-kira itu bahwa Kode Indonesia akan mengambil peran menjadi bagian dari rantai komunikasi bisnis antar Kopdes dan antar Bumdes. Ya insya Allah nggak perlu diragukan lagi, kita sudah bikin aplikasi, bukan bikin aplikasi, kita sudah bikin media rumah Bumdes. Itu bagian yang kita pengen semua Bumdes bisa menampilkan produk-produknya di situ. Kita juga sudah ada laris.id yang ini sedang proses untuk pemantapan supaya nanti setiap koperasi desa itu bisa juga menyampaikan produk-produknya, setiap BUMDes dan setiap UMKM bisa menyampaikan produk-produknya di marketplace kita, yang kemudian di situ ada reseller, konsep resellernya dan konsep distribusi logistiknya juga sudah terintegrasi sampai ke payment. Jadi udah nggak perlu repot-repot. Itu bagian real yang kita kerjakan ketika membangun jejaring. Ketika kemudian B2C artinya langsung ke customer. Nah, kalau B2B ya kita mesti paham dulu potensi-potensi bisnis yang di mana, kita kita koneksikannya kemana dan seterusnya. Ya termasuk yang kemarin kita undang yang logistik umpamanya. Perusahaan logistik dia sangat mungkin untuk mengembangkan kemitraan dan sebagai agen-agen, bahkan sangat mungkin untuk kemudian pola-pola seperti itu bisa diduplikasi untuk bisnis-bisnis yang lain. Kira-kira itu. Monggo yang lain. Untuk Mas Is, insya Allah udah clear lah Mas. Apa-apa yang sampean sudah sampaikan ke saya nggak perlu waktu lama, saya sudah langsung komunikasi dan sudah ternotifikasi pemain besarnya siapa yang kasar kata bisa menentukan ini diturunkan harganya, ini harga segini dan seterusnya. Jadi mainannya udah sampai kayak gitu Mas. Yang sempat kita dapat. Nah ini kan artinya ketika saya nyodok untuk saya bisa dibantu dan seterusnya, ya saya harus clear dengan jaringan yang kita punya. Kira-kira itu. Monggo yang lain, Mas Panudi, Mas Ilzam, Jember, Jombang, Broto, silakan, Mas Panudi. Ini dadi sambi turu apa piye iki? Ora doan ngene ya. Iya, Bro. Broto, Mas Broto, gimana? Ada yang perlu disampaikan? Suaramu ora metu. Audiomu ora metu. Pilihan mic urung pas kuwi. Om Dian mau menambahkan dari yang masih disampaikan? Nanti untuk penjadwalan waktunya, semoga besok kita bisa meeting lebih lengkap dengan teman-teman yang dari grup tim ekspedisi ya, untuk bisa menentukan rutenya, atau paling nggak nanti saya coba cari rute opsinya seperti apa, nanti teman-teman bisa mengarahkan kemana. Oke, Mas Broto, ada yang perlu disampaikan? Monggo, Mas Pur mungkin ada yang ingin disampaikan pesan untuk kita. Pokoknya aku minta doa supaya sehat-sehat selalu dan bisa bisa sesuai jadwal berangkat dan menyelesaikan. Monggo, silakan. Ya, Mas Wade, maaf, suaranya Ya, nggak keluar tadi. Mungkin tambahan aja yang tadi memantapkan untuk dukungan dari sosial media, kalau bisa diberikan ininya, user ID sama ininya untuk PIC-nya siapa, misal ini, jadi kita ada yang khusus pegang untuk sosial medianya Pak D. Jadi bisa dukung selama perjalanan, mungkin di official Facebook, Instagram, sama TikTok ya saat ini ya. Kalau YouTube kan nanti mungkin bisa jadi sumber konten yang bisa kita edit untuk jadi clipper, jadi media bahan konten di sosial media yang lainnya tadi. Itu aja Pak De.
Ya, oke, mungkin kalau yang itu sebenarnya tinggal ini aja. Tinggal kira-kira teman-teman yang kira-kira siap support untuk melakukan update-nya siapa. Jadi sebenarnya sekarang dengan teknologi yang sekarang ini kan banyak hal yang memudahkan. Ketika ada di grup nanti ini yang sudah saya lakukan. Jadi saya menyampaikan ini bukan sekedar cerita omong kosong ya. Ini yang saya lakukan, kebetulan saya juga pegang humas di beberapa komunitas. Itu saya nggak perlu datang ke lokasi acara, teman dari lokasi acara mengirim video ke WA saya, itu saya sambil rebahan main-main handphone, udah acara belum selesai sudah publish, artinya ya yang penting nanti kira-kira mungkin saya sih berharap kemudian sama Broto nanti kita bisa koordinasi, taruh kata akun ID sama passwordnya nanti kita share, karena sosial media kan tidak kemudian masih bisa dihandle dengan beberapa device. Jadi sebenarnya kalau itu aman lah. Nanti sharing-sharingnya gimana? Sharing-sharingnya nanti di grup aja, jadi supaya tidak repot juga. Jadi mungkin tim kita pada saat jalan ada sesuatu dia bikin potong dulu baru di share di grup. Nanti di grup tinggal di download sama Broto atau sama Om Dian, nanti dibikin konten. Nah, paling nanti kita mendiskusikan konten-konten materi-materi apa yang perlu di share di grup untuk kemudian bisa dilakukan update. Kira-kira itu. Dan saya pikir kalau untuk editing dan seterusnya Om Dian udah jago lah. Kalau ada yang lain, kalau kata siap bantu TV Desa Jember kan ada juga. Kalau siap bantu ya alhamdulillah, nanti kita beri aksesnya. Kira-kira gitu ya Om Dian ya. Siap. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain kita cukupkan. Oke. Pak De. Dan satu lagi Pak De, Monggo. Mas Lukman. mungkin kalau ada titik singgah di Jogja, kalau belum ada tempat untuk istirahat nanti bisa di tempat saya tadi sudah saya ngomongin di daerah Ya. Bantul, Banguntapan. Kalau bisa mau istirahat bisa di sana nanti. Siap. Nanti kita share di grup. Ya. Oke, monggo Mas Lukman. Oke. Saya meneruskan dari Pak Iskandar tadi, Pak De. Berarti kan seandainya seandainya Pak De singgah ke tempat itu otomatis Pak De kan menanti informasi tentang keadaan saya atau keadaan yang mungkin panjenengan nanti ke tempat saya itu di mana, itu batasan kita memberi informasi itu kapan, Pak De? Ya, ini kan Mas Lukman kan sudah saya kirim tuh linknya untuk gabung ke tim. Nah, nanti diobrolkannya di tim. Jadi Mama nih besok kita sudah ada tentatif rute Mama. Nah, tentatif rutenya kemana-kemana nanti kita, yang ini bisa geser ke sini enggak atau dan seterusnya, nanti kita obrolin di situ aja Mas. Karena memang ini ya sekali lagi saya harus menyampaikan permohonan maaf. Kesannya nggak profesional kita, artinya mau jalan tapi tidak di-prepare dan seterusnya. Jadi kalau prepare jauh hari sebelumnya, ternyata kadang-kadang juga tidak bisa segera running. Jadi makanya ini prepare kita kan juga baru hitungan hari kemarin. Awalnya kita mau nekat tanggal 1, tapi dengan beberapa pertimbangan belum berani berangkat. Akhirnya kemarin ketemu dengan teman-teman, salah satunya Mas Guntur kemarin begitu ngobrol-ngobrol, oke udah jalan aja, terus bensin aku yang bayari ya. Udah satu itu udah begitu ngomong bahan bakar udah aman, karena mobil kan sudah aman nih. Nah bahan bakar udah aman, nah berarti kan ibarat kata sangu yang harus saya siapkan kan nggak terlalu gede-gede banget. Udah, oke Bismillah 11 kita jalan. Saya sampaikan ke Mas Guntur kemarin tanggal 10, tapi ternyata acara saya di komunitas itu tanggal 10
saya kemarin pas rapat saya pamit, saya nggak bisa ikut, saya dimarahin apa teman-teman, akhirnya ya wis lah tanggal 10 saya selesaikan apa sore langsung ke Semarang 11 pagi running. Jadi awalnya saya mau berangkat tanggal 10 Mas. Awalnya berangkat mau tanggal 6. Artinya yang tanggal 10 saya nggak ikut karena ada pertemuan apa komunitas lintas generasi dari apa keluarga Temanggung. Jadi pas rapat kemarin saya sampaikan saya izin tanggal 10 nggak bisa gabung. Dipisu-pisu wong akeh akhirnya ya wis lah. Tanggal 10 saya tetap harus ada di sana, baru kemudian saya running. Kira-kira itu. Dan sesuai perencanaan kan waktu itu memang kita perjalanan 20 hari. Jadi kalau tanggal 10 masih masuk akal 20 hari itu berarti kan sampai tanggal 30 Agustus berarti kan masih di bulan Agustus masih aman dan insya Allah kalau perjalanan saya artinya saya nggak di rumah 20 hari dan seterusnya nggak ada masalah dengan apa dengan istri sama anak karena mereka udah tahu juga kalau saya udah punya pengen jalan gitu apa ya wis ketemu apa ngirim apa tambahan donga wae kan gitu ngedongake apa sehat-sehat lancar udah gitu aja kira-kira itu ya Mas Lukman ya jadi gabung ke grup nanti kita obrolkan di grup Ya, rencana Timnya saya itu berapa orang, Mbak Di? kenapa Dengan satu mobil pakai Ayla itu yang ada di mobil itu berapa orang? cuma 2 orang Mas Oh, cuma sementara 2 orang. sementara tentatif sampai hari ini 2 orang karena tadinya pengen ngajak juga tim produksi saya tapi kan nggak mungkin saya bawa tim produksi dalam semangat volunteer kan itu. Nah, kalau yang satu orang yang nemenin saya itu memang itu sudah embed fasilitasi dari Mas Reddy. Jadi Mas Reddy satu apa unit mobil sama apa satu apa anak buahnya yang diminta untuk nemenin saya. Itu Mas. Oh, Oke. berarti intinya mobil itu jenengan aja sendiri kan satu yang disediakan Pak Reddy itu udah langsung drivernya paling ya. Ya. Otomatis jenengan sendiri ya. Kalau sendiri gitu ya gampang dah. Semuanya bisa diatur. Aman lah Mas. Wong loro kan mau aku ribet-ribet golek kamar ya wong podo-podo lanange kan kamar siji tok rampung. Ketika di jalan mau belok-belok ke penginapan atau apa, artinya secara kemarin saya udah hitung-hitungan sama Mas Broto, iki hitung-hitungan kira-kira kayak gini. Yo Pak D itu kira-kira kayak gitu kan. Kayak ketika kayak gitu kemudian apa dukungan dari apa Mas Guntur untuk support apa bahan bakar saya pikir ya udah selesai ya. Yang lain-lain saya masih bisa handle karena kemarin sudah dibantu hitung sama Mas Broto. Begitu Mas Broto ngomong kira-kira ya semini Pak D kudu siap sangu nih. Langsung saya cek rekening amal. Ya udah jalan. Kira-kira ngono Mas Is ya. Pak Guntur itu apa Pak Guntur Wahono itu Pak? Bukan Guntur Guntur Mardika. Dia ketua ya apa Indo Intani Insantani Nelayan. Guntur adiknya Mega itu ya? Dulu bukan. Dulu beliau ini beliau staf ahli di apa Wapres. Jadi orang dekatnya Pak Wapres, Wapresnya Pak Jokowi yang kemarin siapa? Pak Kiai Maruf. Jadi beliau apa orangnya Pak apa bukan orangnya artinya orang dekatnya Kiai Ma'ruf. Kira-kira itu Mas. Monggo ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Kalau ada silakan. Coba minta tolong sampaikan. Silakan Zam, ada yang mau disampaikan? Untuk itu sudah Aman Pak D. Selalu mendukung Pak D. Siap. Iya, Ke Jember kapan Pak D? TV Desa Jember wis dikondisikan kok bantu-bantu untuk update di sosial media. Kalau itu sudah koordinasi dengan Pak Itong lah. Senior siap. Oke, ya wes. Oke. Siap. Gitu ya. Berarti nanti Iya, siap, Pak D. di grup kita obrolin lebih detail. Nanti saya juga coba insya Allah coba malam ini aku coba lihat peta kira-kira
paling enak itu rutenya kemana nanti saya sampaikan. Oke, Siap, Ade. Oke, Makasih, terima Ade. kasih. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.